Baik sekali orang bersabar itu. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar kan. Artinya kalau ada shiners yang mengatakan, tapi kan sabarku ada batasannya Kak. Oke, ada batasannya. Tapi kalau kita membatasi kesabaran kita, berarti kita membatasi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu maksudnya, ya. Ya. Kalau kemudian kita membatasi kesabaran kita, berarti kita membatasi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi adalah kita karena Allah tidak membersamai kita. Padahal kalau Allah membersamai kita, maka Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan bantu kita, Allah akan buka jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, makanya menarik sekali Shiners ketika dahulu Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala, ya tahu Sayyidina Utsman ya, beliau adalah khalifah yang ketiga ya setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Kata Utsman ya radhiyallahu taala anhu, kalau aku berdoa kepada Allah dan doaku ternyata dikabulkan atau segera dikabulkan, aku bahagia. Ya, aku bahagia. Ya, saya ulangin, kalau aku berdoa kepada Allah dan ternyata doaku segera dikabulkan oleh Allah, aku bahagia. Kenapa? Karena berarti Allah memilih menetapkan keinginanku untuk disegerakan. Tetapi kalau aku berdoa dan belum kunjung dikabulkan di dunia ini, ya padahal aku yakin, ya Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan menjawab doa yang berdoa jika memang dia berdoa. Makanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Kita yakin tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada yang dikabulkan segera, ada yang dikabulkan tidak dalam waktu segera. Ada yang dikabulkannya juga dalam bentuk yang lebih baik. Maka kata Sayyidina Ali, kalau aku berdoa dan belum dikabulkan sudah sekian lama, aku lebih bahagia, kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Utsman. Kenapa? Berarti Allah memilih kehendaknya daripada kehendakku. Maka kehendak siapa yang lebih baik? Kehendak Allah atau kehendakku? Tentu kehendak Allah. Maka Allah yang paling tahu apa yang terbaik untukku. Itulah ternyata rahasia kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdoa terus minta anak. Ya, sesudah nikah Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Tapi Allah tidak berikan dengan segera. Nanti baru diberikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun. Sainal semuanya. Tapi selama itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak pernah ya tidak berdoa, selalu berdoa kepada Allah, selalu punya optimisme karena tugas manusia itu cuman berdoa, tugas manusia itu cuman menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong, padahal sombong itu selendangnya Allah, kata Allah. Begitu kita mengangkat tangan, gugur sifat sombong kita. Ya, jadi malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, selalu tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, selalu husnuzon kepada Allah. Karena apa? Karena orang-orang saleh yakin, sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana ma'azanni abdi bi." Aku akan selalu bersama persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau aku dipersangkakan baik, maka aku akan memberikan kebaikan. Tapi kalau aku dipersangkakan buruk, maka aku pun akan memberikan sesuatu yang dia tidak suka. Maka aku akan bersama orang-orang yang mempersangkakanku. Ya. Karena itu selalu kita husnuzon kepada Allah. Ya, ketika doa-doa kita dikabulkan, bukan ketika doa-doa kita belum dikabulkan, bukan berarti kemudian kita jadi baper gitu ya, jadi mutung ya, sehingga kemudian kita lebih percaya kepada selain Allah. Misalkan kita datangi dukun ya, atau kemudian kita lebih percaya pada peramal garis tangan, peramal tanggal lahir, peramal nama, ya kan?
ramal bintang, macam-macam. Ya, kenapa? Karena dia tinggalkan Allah, akhirnya dia percaya pada manusia. Padahal manusia itu sama-sama ciptaan Allah. Manusia itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, kita turun dari yang tadinya tinggi kepada sesuatu yang rendah. Ya. Maka ayat ini menyatakan kepada kita, huwa maulana. Dialah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah manusia bertawakal. Apa arti bertawakal itu? Mewakilkan urusannya. Ya. Jadi hanya kepada Allah kita mewakilkan urusan kita. Hanya kepada Allah kita mewakilkan urusan kita. Ya. Maka bertawakal kepada Allah. Ya, yang disebut mewakilkan urusan kepada Allah itu apa? Ya, kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, maka bertawakal. Jadi tawakal itu ya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita maksimal ya menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, karena itu saudara sekalian, jangan khawatir ya. Karena ada Allah. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ya, jadi Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Di ujung dunia sekalipun Allah bersama kita. Ya, dan hati yang bersih lah, hati yang mampu meyakini bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Kalau kita tidak yakin Allah bersama kita, maka sejatinya pada saat itu hati kita sedang kotor. Istilah Al-Quran itu namanya qalbun marid. Ya, sementara ketika kita bersihkan, lama-lama dia akan bergerak menjadi qalbun salim, hati yang bersih. Ya, nanti orang yang masuk surga itu adalah yang qalbunnya salim. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada waktu di mana ya tidak bermanfaat apapun kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Ya. Nah berikutnya, ya Allah mengetahui pembicaraan rahasia di antara kalian. Itulah kebesaran Allah. Sampai kemudian kita berbicara rahasia sekalipun, Allah mengetahui. Ya, jadi Allah Maha mengetahui. Kalau ada 2 orang berkumpul, Allah yang ketiga. Ada 4 orang berkumpul, Allah yang kelima. Allah mengetahui perbicaraan kita. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, di antara adabnya adalah jangan berteriak, jangan terlalu keras, tapi juga jangan tidak bersuara. Ya, kalau kita berteriak seakan-akan Allah jauh, tidak bersuara seakan-akan kita meremehkan Allah. Maka adabnya apa? Bersuara dengan suara yang biasa, yang umum, gitu. Ya. Dan Allah mendengar itu. Jangan khawatir, Allah mendengar. Allah juga katakan la tahzan, jangan bersedih hati. La takhaf, jangan khawatir. La tahzan, jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Ya, Allah bersama kita. Dan Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Ya, orang yang bertakwa akan dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Makanya jangan pernah batasi kesabaran kita sebagaimana saya jelaskan tadi, saudara sekalian, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Ya, sabar itu kan ada 3 ya, sainers. Sabar ketika dapat ujian musibah, itu sabar yang biasa kita ketahui. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, kepada 3 ini, sainers, ya, kita bersabar. Ya, bersabar. Ya, hidup ini cuma sebentar, sainers. Hidup ini cuma sebentar. Ya, laksana kita sedang berada dalam perjalanan yang jauh, ya, kita beristirahat sebentar di bawah pohon, itulah kehidupan dunia itu. Laksana air lautan yang luas, yang banyak, kita mencelupkan tangan kita ke lautan, mengangkatnya lagi ada setetes air, itulah kehidupan itu. Maka jangan terlalu khawatir dengan kehidupan dunia sebentar ini. Khawatirlah kalau Allah tidak membersamai kita. Bencana paling besar itu bukan COVID-19, sainers. Bencana terbesar itu kalau kita tidak mengenal Allah dan kita tidak meletakkan kepercayaan kita kepada Allah. Ya. Dan yakinilah Allah itu dekat dan menjawab seluruh permintaan hamba-Nya.
Makanya ketika ditanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya. Ketika ada yang bertanya kepadaku, ya, tentang aku, sebutkan fa inni qaribun. Aku itu dekat. Allah Maha mengetahui, ya, apapun yang, ya, Allah Maha mengetahui apapun yang eh, 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 apa namanya, Allah Maha mengetahui apapun yang ada dalam hati kita. Bahkan dedaunan yang terjatuh di tengah kegelapan, Allah pun mengetahui. Karena semuanya adalah ketetapan Allah. Jadi kalau ditanya apa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah, ya, di antaranya adalah al-qalam, yaitu pena. Maka pena ini menuliskan apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, dan itu dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena itu semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah. Tugas kita menjalani takdir baik kita. Kita selalu hadir dari satu takdir ke takdir yang lain dengan perencanaan, ya, bukan dengan kepasrahan. Maka kita harus merencanakan hidup yang baik dan merencanakan mati yang baik. Kita harus merencanakan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang bisa kita lakukan, sayang sekali. Ya. Kenapa kemudian ada orang-orang yang lebih percaya kepada selain Allah? Ya, banyak orang-orang di luar sana yang belum menjadi shiners, ya. Mereka takut dengan hantu, takut dengan sesuatu. Kenapa? Karena mereka nggak punya Allah. Kalau mereka punya Allah, mereka tidak punya ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi kenapa ada orang yang belum menjadi shiners? Cahaya belum terang karena dia nggak kenal Allah. Ya. Dia tidak kenal Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, shiners, kenapa manusia itu tidak meletakkan kepercayaannya kepada Allah? Karena dia tidak mencintai perjumpaan dengan Allah. Ya. Jadi dalam Quran surat Ar-Rahman kan itu disebutkan. Ya, kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana sifatnya. Ya, fana artinya apa? Tidak abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kecuali tersisa wajah Allah saja. Wajah Allah lah yang kekal. Ya, makanya rindulah ketika Allah membuka tabir wajahnya. Ya, rindulah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kenapa orang takut berlebihan? Karena orang lebih percaya pemikiran manusia daripada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an. Padahal yang ada dalam pikiran manusia boleh jadi spekulasi, boleh jadi karangan, boleh jadi satu pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Tapi Al-Quran itu kebenaran. Makanya Allah katakan, Al-haqqu mir rabbika. Ya, Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu milik Allah. Ya, fala takunanna minal mumtarin. Kalian jangan menjadi orang yang ragu gitu. Ya. Kenapa ada orang yang takut berlebihan? Ya, di antara penyebabnya juga karena dia mengidap penyakit al-wahan, kata Nabi. Ya. Apa nih penyakit al-wahan? Ciri-cirinya adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut mati, tidak mencintai akhirat. Ya, al-wahan namanya. Ya. Kemudian, kenapa orang takut berlebihan? Karena dia tidak paham bahwa semua takdir yang ditetapkan Allah untuk kita itu ada ukurannya. Dan kita udah baca satu konsep hidupnya itu, satu konsep dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seorang hamba ya di luar kesanggupannya. Ketika Allah menguji kita, Allah menetapkan kita mampu melewatinya. Jadi jangan khawatir. Makanya inna ma'al usri yusra. Ya, bukan inna ba'dal usri yusra. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ciptakan kesulitan, ada kemudahan sebenarnya pada saat itu juga. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan. Tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Tugas kita mencari kemudahan dari Allah. Karena Islam itu agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Islam dinu yusrun. Ya.
Nah, kemudian tadi saya jelaskan juga, dia lupa ya bahwa ujian itu sarana kenaikan tingkat, makanya takut berlebihan. Dan dia tidak punya target untuk masuk jannah yang paling tinggi, namanya Jannatul Firdaus. Kalau orang punya target, pasti orang itu tidak akan pernah khawatir. Nah, karena itu Sainer, karena sudah pukul 21.00, supaya nanti ada dialog yang banyak dari Slido, saya tutup dengan Quran surat At-Taubah ayat 40, La tahzan, jangan pernah bersedih. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Inilah motivasi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika sedang bersembunyi dari kejaran musuh-musuh Allah. Mereka berdua, ya, jadi Nabi hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar kemudian khawatir luar biasa sambil bersembunyi. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai sahabatku tercinta, Allah bersama kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Allah panggil laba-laba di depan gua yang sempit itu, dibuat ada sarang laba-laba menutupi. Ya, begitu juga ada sangkar burung. Ya, sehingga orang yang masuk akan lihat, oh enggak, mungkin ada orang masuk sini. Ya, ini ada sarang laba-laba, ada sangkar burung. Enggak mungkin. Nah, itu kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Maka jadilah. Maka saya tutup pengantar kajian ini dengan marilah senantiasa jaga hubungan baik kita kepada Allah, jaga prasangka baik kita kepada Allah, dan jaga ya zikir-zikir kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai shiner sekalian. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Wido yang telah menyampaikan materinya. Ya, setelah ini akan ada sesi Q&A ya. Q&A melalui dua cara tadi ya. Boleh saya ulangi. Jadi yang pertama melalui link Slido atau apa? Slido bacanya. Ya, Mbak Disna boleh tolong di-share lagi. Jadi bisa diisi di situ. Pertanyaannya bisa diisi di link tersebut agar saya bisa memantau lebih mudah ya, karena kalau dari chat ini susahin, suka tenggelam-tenggelam gitu. Terus cara kedua adalah raise hand. Nanti saya akan menunjuk dan mempersilahkan untuk on-mute. Nah, sebelum ke sesi Q&A, izinkan saya merecap sedikit ya tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz Wido. Yang pertama terkait surat Al-Kahf ayat 39 yang mengingatkan kita bahwa ya awalilah berdoa dengan puja-puji dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi rasa takut, karena tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, atau la haula wala quwata illa billah. Ya, benar Ustaz ya? Takut salah. Ya, lalu ada At-Taubah ayat 51 itu tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Nah, jadi ada pertanyaan juga, apakah takdir itu baik? Nah, takdir Allah pasti menolong kita, pasti menjadi pelindung kita ya, tentu dalam konteks yang luas. Apa yang kita sukai bisa jadi buruk buat kita, dan apa yang kita rasa buruk bisa jadi malah baik buat kita. Dan kita juga bisa menolong Allah dengan cara yang menjauhi larangannya dan PDKT dengan perintahnya ya, mendekati perintahnya. Jika kita mendapat ujian, sebisa mungkin bersyukurlah, karena artinya kita sedang diuji sama Allah ya, bakal naik kelas insya Allah kalau kita bersabar. Nah, sabar ini adalah bahan bakarnya. Kalau ujian kita biasa baca buku dan lain sebagainya, kalau untuk melewati ujian Allah gampang banget, cuman bersabar aja. Yang nggak gampang sih prosesnya ya, tapi satu itu kuncinya, sabar tadi, apa kata Ustadz Wido ya, insya Allah kita bisa lebih bersabar ke depannya. Dan tadi ada apa namanya, kalimat yang bagus juga menurut saya dari Ustadz Wido, yaitu jangan membatasi sabar kita gitu. Jadi nggak ada sabar ada batasnya tuh nggak ada lah. Jangan membatasi sabar kita, karena kalau kita membatasi artinya kita membatasi kebersamaan kita bersama Allah. Nah, kita kalau kata orang Sunda itu mah rugi pisan gitu kalau misalnya kita udah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga tadi kesabaran Nabi Ibrahim ya, yang tidak pernah berprasangka buruk, tidak pernah julid, tapi terus suuzon. Terus husnuzon dan berdoa. Nah, terus yang terakhir ya, yang disampaikan Ustadz Wido, jangan khawatir, jangan bersedih, ya, karena selalu ada Allah. Allah yang membersamai kita kapanpun, Allah selalu membersamai orang yang bertakwa, membersamai orang-orang yang sabar. Ini penting sekali, Shiners, karena
bencana terbesar itu bukan COVID-19 tadi, kata Ustadz Wido ya, bagus sekali ini. Tetapi saat kita tidak menempatkan keyakinan pada Allah. Sekali lagi saya ulangi, bencana terbesar bukan COVID-19, tetapi saat kita tidak menempatkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah, materinya dari Ustadz Wido. Oke, langsung ke sesi Q&A ya. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Ada yang raise hand kah di sini? Sebentar ya, saya cek dulu. Set. Oke, tadi dari Dika, ya, silahkan untuk on mic. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya, gimana caranya supaya kita tuh bisa lebih ikhlas? Maksudnya gini, kita doa sama Allah, kita mohon sama Allah biar kita ikhlas menerima apa yang terjadi dalam hidup ini gitu. Tapi nanti kayak apa ya, kayak ke distrik itu nanti kayak nggak bisa nerima semua kenyataan ini, terus nanti jadi kayak sedih lagi, jadi galau lagi, terus jadi nyalahin diri sendiri, gitu, jadi nyalahin keadaan gitu, terus nanti balik lagi kayak gitu, nanti on the track lagi itu gimana ya, maksudnya biar stabil, biar kita ini juga nggak galau, nggak pusing terus gitu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dika. Ya, Ustadz Wido, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustadz? Monggo, yang bagusnya bagaimana? Langsung dijawab tidak apa-apa, Ustadz, nampaknya. Baik, agar tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat kami itu manusiawi ya, ketika jiwa manusia kadang terbolak-balik, kadang semangat, kadang tidak semangat, itu biasa. Itu manusiawi, tandanya kita manusia. Makanya hidup itu kan mengelola jiwa kita, ya, mengelola jiwa kita. Kan Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu ilhamkan kepada kita sifat fujur dan sifat takwa. Artinya Allah tuh mengilhamkan kepada kita satu sifat dan kecenderungan, kadang-kadang ingin husnuzon, kadang-kadang ingin suuzon gitu. Nah, karena itu orang bisa meningkat takwanya. Jadi fujur sama takwa itu ibarat hawa nafsu dengan ilmu gitu. Ya, fujur dengan takwa itu ibarat hawa nafsu dengan ilmu. Kalau kita pegang ilmu, maka hawa nafsu akan melemah. Tapi begitu kita ikut hawa nafsu, ilmu melemah. Ya. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita takwanya semakin meningkat? Terus bersama ilmu. Ya, nikmati ilmu, cintai ilmu, ya, pahami ilmu. Maka hawa nafsu kita pun lama-lama akan menurun. Ya. Kita harus mencari minimal satu alasan baik dari setiap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal satu. Ya. Lebih bagus 5 atau 10. Ya, minimal satu. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menemukan satu alasan baik, mengapa kemudian kita harus menerima dan menganggap suatu kebaikan? Sangat boleh jadi ya syaitan akan membisiki kepada kita 100 alasan untuk tidak menerima. Ya, dan itu nggak usah pakai dipikir. Ya, tiba-tiba sudah ada 100 alasan membuat kita jangan terima keadaan ini. Ya, tanpa dipikir. Tapi untuk menemukan satu alasan memang ini butuh tantangan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita alami itu belum tentu lebih berat dari orang-orang sebelumnya. Ya, misalkan dulu ya, ketika di masa perjuangan dakwah ini, bagaimana kemudian ada sahabat yang mulai nggak kuat dengan ujian yang begitu berat, ya, diteror, dihina, dipersekusi, dipenjara, ya, kemudian kalau dia punya rekening bank mungkin hari ini dikunci, nggak bisa ditarik, pokoknya berat ujian dahulu. Sampai kemudian sahabat itu mendekati Rasul, ya Rasulullah, berat nian ya hidup sebagai seorang Muslim hari ini ya. Kenapa sih engkau nggak berdoa saja kepada Allah supaya Allah angkat semua kesulitan ini? Kata Nabi SAW, aku malu berdoa kepada Allah. Kenapa? Yang kita alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi sebelumnya.
Emang kenapa Nabi sebelumnya? Coba lihat, Nabi sebelumnya ada yang dibunuh. Bukan ada, malah banyak lagi. Di masa Bani Israel tuh bisa ratusan Nabi itu dibunuh. Ya, jadi jumlah Nabi itu kan ada 141.000, ya. Ya, jadi dari 124.000 Nabi. Dari 124.000 itu ada 315 orang Rasul. Jadi ada ratusan Nabi yang dibunuh. Sementara nabimu belum dibunuh. Jadi selalu cari alasan baik dari setiap rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu cari hal baik dan perkuat itu. Karena kalau kita tidak kuatkan itu, syaitan itu memang alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa membisiki manusia. Demikian wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya. Karena tadi dari Resen, sekarang gantian ya. Saya dari Slido. Nah, untuk teman-teman Shiners, sekali lagi saya ingatkan kalau ingin bertanya, kalau bisa jangan di kolom chat ya. Punten pisan ini Mas, soalnya nggak kelihatan, saya susah bacanya. Jadi bisa isi di Slido, di situ masukin passwordnya, angkanya di 7908116 dan bisa menaruh pertanyaannya di sana. Oke, pertanyaan dari Mas Rizky di Slido ini. Assalamualaikum Ustadz, izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana praktik sabar yang dianjurkan oleh Rasulullah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar itu praktiknya pertama adalah bersegera. Jadi ada sabar yang bersegera, ada sabar yang nggak ada pilihan lain kecuali sabar. Ya, sudah deh, kayaknya percuma saja aku nangis, aku berteriak-teriak, mendingan sabar aja. Itu sabar juga. Tapi sabar yang dicontohkan Nabi adalah as-sabru inda sodomatil ula. Sabar pada kesempatan yang pertama. Jadi yang disebut sabar di sini apa? Segera menerima bahwa ini baik dari Allah. Ya, misalkan, mohon maaf, ya, kawan-kawan sedang nyicil handphone, ya, harganya 1 juta, sedang dicicil 100.000 tiap pekan. Belum selesai cicilan, handphonenya hilang, ya kan? Maka apa yang kita lakukan? Segera bersabar. Alhamdulillah. Handphone yang belum lunas itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah ingin mengganti yang lebih baik. Ya, dan seterusnya. Jadi bersegera sabar, ya. Jadi itu akan membuat kita ridho. Dan dampaknya bagi kesehatan kita juga, ya. Jiwa kita tenang, jantung kita tidak berdebar-debar, lambung kita tidak mengeluarkan asam lambung yang tinggi, ya. Darah di kepala kita juga kembali sehat, normal, ya. Sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah kehendaki kembali lagi kepada kita, kembali lagi kepada kita. Ya, dan saya juga beberapa kali mengalami hal-hal seperti itu. Yang penting kita bersabar. Karena kalau orang bersabar pada kesempatan yang pertama itu, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah katakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Dia disolawati oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saya kira ya wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Ustadz ya. Semoga ya insya Allah sudah sangat menjawab ya jawaban dari Ustadz Wido. Oke, tadi dari Slido, sekarang ke yang raise hand lagi ya. Tadi ada Mbak Diniatul Inayah. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk on mic. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Sepertinya jawabannya tadi sudah Ustadz sudah terjawab, cuman saya mau tanya apabila case-nya misalnya kita ditinggal menikah dengan seorang laki-laki yang kita satu tempat kerja gitu Ustadz. Itu cara sabarnya gimana? Soalnya sampai pernah mau resign dari tempat kerja itu Ustadz. Apakah itu termasuk belum sabar atau tidak menerima ujian gitu Ustadz? Yang seharusnya seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mencintai itu kan tidak harus memiliki sebenarnya. Ya. Jadi mencintai, kalau kita mencintai saudara kita, maka cintailah apa yang dicintai oleh saudara kita. Maka kita akan
lapang. Kalau kita tidak mencintai apa yang dicintai saudara kita, berarti kita tidak sempurna dalam mencintai seseorang. Maka hadirkan perasaan bahwa semua ini ada pada kehendak Allah. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukku. Ya, sangat boleh jadi kalau kemudian kita kemudian menjadi menikah dengan seseorang yang tersebut, mungkin ada hal yang tidak baik yang akan datang kepada kita. Ya, dan boleh jadi Allah memang menghendaki dia menjadi teman saja bagi kita. Jadi di sini sebenarnya kita diajarkan untuk mematangkan kedewasaan kita. Ya, seandainya kita left dari kantor, kan itu tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Ya, meskipun itu juga pilihan yang baik saja. Ya, tetapi hidup itu kan bukan meninggalkan masalah. Ya, hidup itu adalah bagaimana kita mampu membiasakan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Dan semua perubahan sekali lagi adalah atas kehendak Allah yang itu pasti baik untuk kita. Nah, karena itu bagaimana kita mampu menata kembali hati kita, memulai kembali dari awal untuk dapat memulai menerima ya orang baru dalam jiwa kita, dan pada saat yang sama melupakan orang yang lama dan anggap dia sebagai sahabat umum saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu ya, dari Sido, dari Anon ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai qalbun salim? Jazakallahu khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beranjak ke kolbun salim, berarti kolbun kita belum salim. Namanya kolbun marid. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit hati. Nah, maka perlu diketahui apa penyakit-penyakit hati itu. Penyakit-penyakit hati itu hasad, ya, hasad itu apa? Cemburu, pendendam, ya, kemudian pemarah, ya, kemudian tidak sabar, tergesa-gesa, dan banyak lagi penyakit-penyakit hati. Itu ada ulama menyusun itu, penyakit-penyakit hati. Makanya cara mengobatinya apa? Dengan tazkiyah, mensucikan apa? Tazkiyatun nafs atau tarbiyah ruhiyah. Coba nanti cari karyanya Abdullah Nasiulwan. Ya, itu ada terjemahannya, judulnya Tarbiyah Ruhiyah. Mendidik jiwa, mendidik ruh. Atau buku yang kedua bagus juga, cari ada terjemahannya ya, judulnya Tazkiyatun Nafs, mensucikan jiwa, yang ditulis oleh Said Hawa. Itu begitu tebal buku itu, kita akan diajarkan apa penyakit-penyakit hati. Ya, dan ternyata memang kalau hati itu sakit, nggak kita didik jadi sehat, tubuh kita pun bisa jadi sakit loh. Gitu. Itu yang tadi saya katakan, sempat saya singgung masalah jantung berdebar-debar, aliran darah di kepala, kemudian juga lambung, asam lambung. Ya. Saya pernah bertanya ya kepada seorang berumur tapi kelihatan sehat ya di usianya gitu. Saya tanya, Bapak kenapa terlihat begitu segar dan seterusnya? Kata dia, saya nothing tulus, saya nggak pernah ada dendam, saya nggak pernah ada masalah sama orang gitu ya. Kalau ada orang berbuat buruk kepada saya maafkan saja. Jadi orang itu lapang dada, maaf gitu kan. Kan kalau bulan Ramadan kita sering mengucapkan innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kan? Sesungguhnya engkau itu pemaaf ya Allah, mencintai pemaafan, maka maafkan aku ya Allah. Maka jadilah pemaaf. Gitu. Jadilah pemaaf. Ya. Nah, saya kira itu jawaban singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Wido. Selanjutnya ini insya Allah akan jadi pertanyaan terakhir ya dari Mas Rizal yang sudah raise hand. Silahkan Mas Rizal untuk on cam juga boleh. Ya,
Permisi Ustadz. Jelas ya? Oke, jelas Mas, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, jika kita berada di lingkungan yang kurang baik, Ustadz, apakah kita harus bersabar dakwah di tempat itu sampai terjadi perubahan yang lebih baik, atau kita pindah saja untuk menyelamatkan akhlak anak dan keluarga? Jazakallah Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya pilihan. Dua-duanya pilihan. Tetapi hidup itu kan untuk mengubah, ya. Jadi hidup itu bukan homogen, ya. Hidup itu adalah kita berinteraksi dengan heterogen. Dan memang tabiatnya orang soleh itu nggak banyak. Ya, tabiatnya orang soleh itu nggak banyak. Kenapa? Supaya orang soleh itu mewarnai. Hidup itu kan kalau tidak mewarnai, diwarnai. Ya, maka warnai manusia. Ya, dan ketika kita mewarnai manusia, kita sedang menolong orang. Dan menolong orang itu Masya Allah, tabarakallah. Itu pahalanya besar sekali. Ya, mengalir terus kepada kita meskipun kita sudah wafat. Nah, karena itu mana pilihan yang terbaik? Nanti diukur maslahat mafsadat. Kalau sampai dia mengancam jiwa kita, ya, merusak agama kita, ya, dan kita tidak memiliki apapun untuk menjaga itu, maka tentu hijrah adalah pelajaran. Ya, sebagaimana Nabi pun berhijrah, ya kan, dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Kalau berada di sana terus, bisa dibantai, bisa macam-macam. Tapi kalau kita bisa mengubah dengan dakwah, dengan membangun rumah Quran, ya, dengan siasat-siasat dakwah dengan kesabaran, maka itu pun dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Tinggal nanti ditimbang-timbang mana yang kira-kira maslahat mafsadat. Ya, jadi syaratnya kalau memang kita tetap memilih berada di tempat tersebut, maka bangunlah komunitas orang-orang soleh. Mulai dari yang kecil. Terus perbanyak dengan dakwah. Sehingga kalaupun orang-orang di sekitar kita tadinya mungkin dia tidak membersamai kita dalam dakwah, minimal dia mendukung kita dalam dakwah. Minimal dia menjadi simpatisan kita dalam agama ini. Gitu. Nah, jadi saya kira itu yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Masya banyak, Allah. Ustadz. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wido yang sudah menjawab banyak pertanyaan dan tadi melalui sesi diskusi yang sangat menarik. Sebenarnya insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga bagi para penanya tadi ya, dan saya minta maaf karena waktunya sudah habis untuk sesi Q&A. Semoga lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bersua kembali untuk kembali berdiskusi dengan Ustadz Wido. Amin. Amin ya Allah. Oke. Sebelum nanti sesi penutupan, mungkin dari Ustadz Wido ada closing statement untuk milenial seperti kami, untuk para shiners. Silahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kerinduan yang amat sangat bagi saya adalah membersamai Nabi Muhammad SAW. Surganya paling tinggi dan berkumpul bersamanya orang-orang terbaik. Mereka berada di puncak yang tinggi itu karena mereka betul-betul put their trust in Allah. Ya, betul-betul yakin hanya kepada Allah. Dengan keyakinan itu mereka tidak pernah takut pada apapun dan siapapun kecuali Allah. Tidak pernah takut kalah dalam berkompetisi, tidak pernah takut gagal dalam berusaha, tidak pernah takut tua, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut hantu. Bahkan mereka berdarah-darah. Kepala Nabi berdarah, giginya patah, rahangnya luka, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kita belum diminta berdarah-darah. Para pejuang pahlawan nasional sudah berdarah-darah. Kita belum diminta berdarah-darah, kita hanya sekedar diminta berkeringat. Menuntut ilmu itu berkeringat. Menyebarkan ilmu itu berkeringat. Maka mudah-mudahan dengan keringat itu kita semuanya dapat membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita
tidak mau berkeringat. Bagaimana kita punya sebab untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi berkeringat itu menunjukkan kelelahan. Maka cintailah kelelahan, kejarlah kelelahan, sampai kelelahan itu lelah mengikuti signer sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Masya Allah dari Ustadz. Jangan takut berdakwah, selama kita yakin ya, insya Allah ya Ustadz ya, akan terus dibersamai Allah. Dan ketakutan-ketakutan itu akan musnah, menjadi suatu kebermanfaatan yang besar. Ya. Insya Allah. Dan ya sekali lagi terima kasih Ustadz Wido. Saya undur diri, Kang Damar. Oke, Ustadz. Oke, keep hamasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Shiners, tolong jangan ini dulu ya, jangan live room dulu, karena setelah ini akan ada sesi foto dan surprise. Jadi apa surprise-nya? Nah, langsung aja ya. Jadi surprise-nya adalah bocoran nih untuk para peserta, untuk para Shiners pada malam hari ini. Jadi insya Allah sekitar beberapa hari lagi ya, sekitar 3 hari lagi, Anajem Project akan mengadakan program Ramadan. Wih, apa tuh? Namanya Skui pakai Q. Skui. Nah, Skui Shine with Quran Kui. Nah, di program ini kita bersama-sama akan berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, secara komprehensif, secara meluas, meliputi tasin, tafsir, tadabur, tahfiz, dan juga belajar mendakwahkan apa yang sudah kita dapat dari program tersebut. Nah, di program SKUI ini juga kita dapat memperbaiki bacaan ya pastinya, menyempurnakan lagi, memahami, mentadaburi, menghafal, dan mendakwahkannya, Insya Allah. Nah, surat apa yang akan dibahas? Nah, susunan freeze, rahasia. Jadi kalau misalnya mau tahu, bisa ikut banget. Aduh, so asik banget ya ini MC. Ya nanti kalau misalnya penasaran, ikutlah. Tunggu sekitar 3 hari lagi, dan pantengin terus IG-nya @anajem.project ya. Bisa langsung di-follow, no debat, langsung follow, no debat, langsung follow, no debat, anajem.project, anajem.project, anajem.project. Oke, langsung dibuka IG-nya dan langsung di. Nah, ini ada sesembahan video. Ya, video. Silahkan di. Oke, luar biasa sekali ya tadi teaser, seperti teaser dari Skoi. Ya, jangan lupa ya sekali lagi, bukan Mastin Good tapi sekali lagi anajem.project, di follow IG-nya, dan ya jangan follow doang tapi nanti ikuti kegiatan-kegiatan. Nah, pasti bermanfaat insya Allah lah ya. Oke, tadi sudah bocorannya, susurer prisnya sudah. Nah, sekarang kita sesi foto. Oke, jadi mangga teman-teman Shiners bisa on cam temani saya. Ya, Mas Rizal sudah on cam, Masya Allah, Mas Rizal. Iya, manis sekali senyumannya Mas Rizal, Masya Allah. Saya sebagai cowok saja terkesima. Ya, silakan yang lain, silakan untuk on cam. Ya, ini sudah ada ya, Mbak Ilma Akilah, ya, lagi bisa on cam terus. Ditunggu. Ayo, teman-teman Shiners, kita on cam sejenak untuk berfoto mengabadikan malam yang luar biasa ini, Insya Allah. Oke, sudah ya. Terima kasih teman-teman, jazakumullah khair. Bentar, jangan keluar dulu. Bentar, masih ada yang mau saya sampaikan. Emang MC-nya agak bawel. Bentar, dengerin dulu ya. Nah, jadi saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Wido atas materinya hari ini, lalu kepada seluruh Shiners juga, kepada seluruh peserta. Terima kasih juga media partner LDK Syahid UIN Jakarta, UIN Community, Remisya, Remaja dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Jaya. Terus MRJB Masjid Raya Bintaro Jaya, dan Sonar Sobat An-Nasr. Dan teman-teman peserta Shiners boleh banget untuk share insight yang didapat dari TTM hari ini. Jadi misalnya dapat pembelajaran apa, pemaknaan apa, boleh di-share di Instagramnya. Lalu jangan lupa tag @anajem.project. Projectnya bahasa Inggris ya, PROJECT, project, bukan project, project. Nah, jadi anajem.project, silahkan untuk di tag,
dan di share ya insight yang didapatkan. Insya Allah nanti akan di repost ya. Ya harus di repost ya. Ini MC minta nih. Nah, terus ya udah sekali lagi jazakumullah khair untuk teman tadabur yang sudah memberikan doa terbaik dan infak terbaiknya. TTM insya Allah akan rutin diadakan setiap bulan pekan keempat ya. Jadi pekan terakhir tiap bulan tuh, jadi terus pantengin. Dan kalau begitu, karena tadi kita juga membuka dengan tilawah dan dengan doa, ya mari kita tutup forum diskusi hari ini juga dengan hamdalah dulu deh. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallah, astagfiruka wa atubu ilaihi. Ya. Sampai bertemu di TTM berikutnya. Ya, dadah.